Jika hanya slow down ekonomi dan bukan full blown recession dan The Fed pangkas suku bunga karena target inflasi core PCE inflation 2% itu hampir tercapai, maka itu namanya soft landing. Sahabat Akela, pada tanggal 4 Maret 2025 lalu, The Fed District Atlanta atau Atlanta Fed itu merilis estimasi mereka untuk GDP Amerika dan dikenal dengan sebutan GDP Now. Dan datanya dirilis pada level minus ya, negatif 2,8%, anjlok dari level plus 2,3% seminggu sebelumnya. Di mana sebulan yang lalu Atlanta Fed GDP Now ini menunjukkan pertumbuhan pada periode Januari hingga Maret 2025 atau kuartal pertama 2025 di kisaran 4%, plus 4%. Data ini langsung memunculkan sebuah kosakata baru yang langsung viral di Google Search, dan itu adalah Trump Session, singkatan dari Trump's Recession. Resesi yang diciptakan oleh Trump. Hal ini membuat indeks S&P 500 semakin dalam terkoreksi dan bearish breakout supportnya di 5.809. Media langsung mewawancarai Trump. Apakah Trump melihat akan terjadi resesi ekonomi di tahun ini? Namun bukannya berupaya untuk membantah narasi tersebut yang tengah berkembang, dia malah menjawab bahwa dia nggak suka prediksi-prediksi seperti itu. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. And there are always periods of, it takes a little time. Harap diperhatikan, media yang mewawancarai ini adalah Fox News, media yang pro-Republican. Dan reporternya adalah reporter senior Maria Bartiromo. Cuplikan video wawancaranya dengan Maria Bartiromo ini langsung digunakan media pro-Demokrat guna mengangkat narasi Trump Session tersebut. Seperti biasa, situasi jadi sangat mencekam dan bikin orang panik ketika media dengan gencar mengusung narasi-narasi gelap seperti ini. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk selalu kembali ke data dan fakta. Dan untuk itulah Akela hadir untuk Anda semua. Kita mulai dari basic teorinya dulu. Apakah kenaikan tarif bisa mendorong ekonomi ke arah kontraksi ekonomi alias resesi? Saya sudah pernah menjelaskan bahwa dampak kebijakan tarif impor yang pada dasarnya itu adalah penerapan pajak bea masuk atas produk impor, dan ini dibayarkan oleh konsumen dan menjadi pemasukan negara. Jadi cuman duitnya pindah dari konsumen ke negara. Akan tetapi, kinerja ekonomi khususnya pada produk-produk yang dikenakan bea masuk tersebut secara keseluruhan akan mengalami deadweight loss, kontraksi sebesar deadweight loss. Saya tidak akan mengulang kembali penjelasan mengenai deadweight loss ini karena sudah pernah saya jelaskan semuanya dalam video yang ini. Dan Anda yang ketinggalan videonya nanti bisa menyimaknya di link yang ini. Kesimpulannya memang akan berakibat terjadinya kontraksi, namun hanya spesifik pada produk-produk tersebut saja. Karena itu saya hanya menyebutnya sebagai slowdown dan bukan resesi dalam artian kontraksi terhadap agregat ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi Atlanta Fed memberikan estimasi GDP Now kontraksi minus 2,8%. Ya, benar. Tapi pertanyaannya lagi, jika first quarter GDP terkontraksi minus 2,8%, apakah itu berarti resesi? Jika Anda tanya NBER atau National Bureau of Economic Research,
maka dia akan jawab bahwa angka GDP negatif selama 2 kuartal berturut-turut akan berpotensi memberikan indikasi terjadinya resesi. 2 kuartal berturut-turut loh ya, bukan cuma 1. Kemudian coba teliti lagi charts ini. Perhatikan yang saya kotakin warna merah ini. Saya masih ingat itu kejadian di tahun 2022 di mana data advance GDP menunjukkan angka negatif alias kontraksi selama 2 kuartal berturut-turut. Akan tetapi National Bureau of Economic Research saat itu tidak menyatakan akan terjadinya resesi ekonomi. Mereka nggak bilang resesi loh. Walaupun sudah 2 kuartal berturut-turut kontraksi. Lah, kok begitu? Karena berdasarkan definisinya NBER sendiri, suatu resesi ekonomi itu baru terjadi ketika ada penurunan signifikan pada aktivitas ekonomi yang menyebar ke seluruh aspek ekonomi dan berlangsungnya hingga lebih dari beberapa bulan. Karena itu, untuk menyatakan ekonomi resesi, itu nggak bisa cuma lihat GDP saja. Di mana hati-hati loh ya, GDP itu pun ada 3. Ya, GDP di Amerika itu bukan cuma satu macam, tapi ada 3. Dan 3 itu adalah yang pertama adalah advance GDP alias first release, kemudian preliminary GDP atau second release, dan final GDP atau third release. Kejadian GDP negatif 2 kuartal berturut-turut di tahun 2022 itu hanya bisa Anda temukan pada advance GDP dan tidak ada pada preliminary maupun final GDP. Nah, apakah di tahun 2022 pasar kemudian panik gara-gara advance GDP negatif 2 kuartal berturut-turut? Oh ya jelas. Ya, media sibuk menampilkan headline kayak dunia udah mau kiamat aja. Belum lagi YouTuber di Indonesia pada bilang kiamat finansial, financial Armageddon dan seterusnya. Namun kenyataannya kan nggak begitu. Sekarang ayo lihat datanya lagi. Sebelum munculnya data Atlanta Fed GDP Now negatif 2,8% tersebut, University of Michigan merilis data consumer sentiment. Indikator consumer sentiment ini pertama kali diciptakan oleh George Katona, peneliti dari University of Michigan. Dulu data ekonomi itu selalu hanya data kuantitatif. Namun Katona ini karena dia ini di samping seorang ahli ekonomi, dia juga ahli psikologi. Karena itu untuk pertama kalinya lahir survei ekonomi berupa wawancara mengenai persepsinya konsumen terhadap ekonomi ke depannya. Apakah mereka perasaannya khawatir, baik-baik aja, atau malah antusias? Nah, singkat cerita, pada data consumer sentiment Februari 2025, memang terjadi penurunan ke level terendah sejak tahun 2023. Namun sebelum Anda panik, ayo coba lihat data selama 5 tahun terakhir. Bandingkan penurunan consumer sentiment yang terjadi sejak akhir 2024 ini dengan penurunan yang terjadi pada periode pertengahan 2021 hingga pertengahan 2022. Harap perhatikan bahkan penurunan consumer sentiment yang jauh lebih ekstrim seperti yang terjadi di tahun 2022 itu toh juga ternyata bukan menunjukkan resesi. Ingat ya, kembali lagi definisi resesi menurut National Bureau of Economic Research adalah terjadi penurunan signifikan pada aktivitas ekonomi yang menyebar ke seluruh aspek ekonomi. Sekarang ayo periksa data berikutnya, personal income. Pertanyaan saya, emangnya ada ekonomi yang mengarah ke resesi, tapi personal income-nya naik kayak gini? Ya, berarti duitnya warga Amerika itu tambah naik, tambah banyak income-nya. Berikutnya, industrial production. Jika mengarah ke resesi, kenapa output industri malah meningkat kayak gini? Demikian juga angka penjualan retail, masa menuju resesi tapi omsetnya retail itu malah naik. Tapi kan itu kenyataannya Dodge
Department of Government Efficiency yang dipimpin Elon Musk itu pecat-pecatin pegawai pemerintah, angka pengangguran jadi naik. Berdasarkan laporan dari firma Challenger Gray and Christmas, memang terjadi PHK karyawan Amerika sebanyak 172.017 orang di bulan Februari 2025. Angka PHK di bulan Februari yang tertinggi sejak tahun 2009, di mana kita tahu 2009 itu adalah periode Great Recession akibat krisis subprime mortgage. Angka ini juga merupakan angka PHK dalam sebulan yang terbanyak sejak bulan Juli 2020, di mana kita tahu Juli 2020 adalah periode COVID-19. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni Januari 2025, maka angka PHK di bulan Februari ini mengalami kenaikan sebesar 245%. Dan bila dibandingkan dengan angka di bulan Februari 2024 atau 1 tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 104%. Wow. Angka yang sungguh mengerikan ya. Benar. Jika kita hanya lihatnya di Challenger Report itu aja. Namun tahukah Anda bahwa di seluruh Amerika Serikat itu jumlah employment-nya, tenaga kerja itu ada 163,7 juta. Karena itu PHK yang nampak pada Challenger Report tersebut berakibat kenaikan angka pengangguran sebesar hanya 0,1% dari 4% di bulan Januari menjadi 4,1% di bulan Februari. Tapi data karyawan yang kena PHK naik signifikan. Baik, ayo lihat ini histogram US job layoffs and discharge. Harap diperhatikan yang saya kotakin merah ini. Sepintas memang naik banyak ya. Namun coba periksa data selama 5 tahun terakhir. Silahkan sahabat Akela bandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 2020. Memang benar tidak bisa diperbandingkan karena 2020 itu COVID-19 tahun pandemi. Namun coba lihat adakah lonjakan PHK massal atau memang selepas COVID-19 angkanya tuh cuma stabil-stabil aja di kisaran itu-itu aja gitu. Tapi gaji karyawan di Amerika tuh pada turun loh. Tuh buktinya data menunjukkan angka 5,9% di bulan Desember 2024 dan sekarang jadi 4,46%. Harap yang teliti baca datanya. Bukan gajinya yang turun. Tapi histogram ini adalah grafik yang menampilkan US wages and salaries growth alias kenaikan gaji karyawan Amerika Serikat. Data itu menunjukkan bahwa kenaikan gaji mereka secara rata-rata itu turun dari sebelumnya naik 5,11% year over year. Sekarang itu naiknya nggak sampai 5% tapi tetap aja naik. Cuma naiknya 4,46%. Akan tetapi data yang lebih baru, yakni average hourly earnings di bulan Februari, itu malah menunjukkan kenaikan dari 3,9% jadi 4%. Nah, atas dasar semua data-data yang saya sajikan di atas, menurut sahabat Akela, apakah data-data ekonomi di atas mengarah ke slowdown ekonomi atau mengarah ke full-blown recession seperti yang terjadi di tahun 2020, COVID recession, atau 2008, The Great Recession akibat krisis subprime mortgage? Silakan ketik di kolom komentar ya. Narasi Trump session ini memang bermula dari data Atlanta Fed GDP Now. Dan sekedar info, di seluruh Amerika Serikat, The Fed itu punya 12 distrik. Selain Atlanta Fed yang memberikan proyeksi atau forecast terhadap angka GDP, namanya GDP Now. Distrik yang lain, contohnya New York Fed, itu juga merilis semacam angka GDP Now, tapi mereka sebutnya namanya bukan GDP Now, mereka sebutnya namanya Nowcast. Dan angka yang terakhir adalah 2,67%. Pertanyaannya adalah, kenapa kok data ini tidak pernah ada yang sebut-sebut? Emangnya pernah ada dengar media yang nyebut data Nowcast-nya New York Fed?
yang 2,67% ini. Kenapa yang rame dan viral itu hanya data Atlanta Fed aja? Ya karena datanya New York Fed ini nggak bisa dibikin jadi clickbait. Tapi kan itu S&P 500 crash. Nah ya, oke. Ayo sekarang kita lihat chart S&P 500. Yang pertama, sejak tanggal 22 Februari 2025, saya sudah memberikan warning ini ke member aktif Akhela Trading System. Ada potensi terjadinya triple top di S&P 500 dan saya warning bahwa big correction nampaknya dimulai. Ternyata warning saya di atas pada tanggal 24 Februari 2025 dikonfirmasi oleh chart Timo Quantitative Trading System yang kita pakai di Akhela. Timo secara tegas sudah memberikan sell signal break bottom box di mana saat itu S&P 500 masih berada di level 6.000. Sesudah itu S&P 500 mengalami penurunan signifikan dan langsung menembus supportnya di level 5809 dan 5724, dua support di break. Jauh sebelum terjadinya koreksi tajam ini, saya juga sudah jelaskan bahwa bull market S&P 500 di tahun 2025 akan sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun 2025 akan banyak diwarnai oleh koreksi tajam seperti yang kita alami di bulan Februari hingga Maret ini, dan ini nampak pada cyclical charts yang saya dapatkan dari riset Jeffrey Hirsch dalam Stock Trader Almanac 2025. Hirsch dengan sangat jelas menunjukkan potensi koreksi besar pada bulan Februari hingga Maret, kemudian nanti bakal ada lagi loh bulan Juni, Juli, kemudian bulan Agustus, Oktober itu yang paling gede. Namun yang terakhir ini akan dilanjutkan dengan Q4 rally. Chart cyclical ini merepresentasikan rata-rata pergerakan harga S&P 500 khususnya pada post-election year atau setahun sesudah pemilu presiden Amerika, dan data diambil mulai dari tahun 1950 hingga tahun 2023. Saya nggak akan bahas chart cyclical ini lagi secara mendetail karena semuanya sahabat Akhela sudah bisa lihat pada video yang sudah saya unggah di channel ini sejak awal Januari lalu. Sahabat Akhela bisa lihat videonya di link yang ini. Berikutnya, kenapa saya selalu menyebut penurunan ini sebagai koreksi dan bukan awal dari sebuah bear market? Yang pertama adalah karena dari puncak S&P 500 6166,5 hingga saat ini 5611,75, berarti S&P 500 terkoreksi sebesar 554,75 atau 9%. Penurunan sebesar 9% itu belum bisa disebut bear market. Koreksi aja sebetulnya belum bisa, ini hanyalah pullback. Kenapa? Kalau koreksi berarti itu sudah lebih dari 10% ya, sampai 20%. Lewat dari 20% baru disebut bear market. Memang penurunannya terlihat sangat tajam. Ya semua penurunan yang terjadi di bursa saham ya kayak gitu, namanya sharp decline atau crash. Sementara ketika bullish naiknya itu pelan. Faktor kedua, kenapa saya sebut ini sebagai koreksi? Karena coba lihat gambar besarnya. Ini adalah charts S&P 500 sejak Oktober 2023. Guna membantu sahabat Akhela, saya menggambarkan uptrend channel S&P 500. Bisakah Anda lihat bahwa bullish trend S&P 500 ini sesungguhnya masih terjaga? Lantas bagaimana dengan Nasdaq? Nasdaq memang mengalami double top, akan tetapi berdasarkan teori analisa teknikal, target penurunan double top tersebut saat ini sudah tercapai. Dan sama seperti S&P 500, coba lihat uptrending channel Nasdaq ini. Bisakah Anda lihat bahwa hingga saat presentasi ini saya buat, bullish trend atau bull market Nasdaq ini sesungguhnya masih tetap berjalan. Sebelum lower trend line tersebut dipatahkan atau di breakdown, saya belum bisa bilang bahwa ini adalah awal dari sebuah bear market. Saya paham ada banyak memang ekonom dan analis yang mengatakan bahwa peluang resesi global yang dipicu dari Amerika alias Trump session meningkat. Memang benar, tapi ingat itu peluang loh ya. Kemungkinan, dan kemungkinan itu artinya bisa ya, bisa juga mungkin enggak gitu. Jika ke depan
Indikator ekonomi menunjukkan adanya konfirmasi akan pelemahan ekonomi atau slowdown ekonomi atau bahkan mengarah ke resesi, maka jangan lupa saat ini Fed Fund Rate atau suku bunga The Fed itu berada di kisaran 4,25 hingga 4,50. The Fed masih punya banyak peluru untuk pangkas suku bunga. Bila perlu sampai ke 0,25. Saya tidak bilang FOMC 19 Maret yang akan datang ini mereka langsung hajar suku bunga, pangkasin gitu. Karena sudah hampir bisa dipastikan peluangnya 95% bahwa The Fed akan tetap bertahan di 4,25 hingga 4,50 pada FOMC 19 Maret yang akan datang. Namun ingat ya, setiap FOMC di bulan Maret, Juni, September, dan Desember, The Fed selalu merilis SEP alias Summary of Economic Projection. Dan di situ The Fed akan menampilkan dot plot, yakni proyeksi The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak berapa kali lagi di tahun 2025. Target Fed Fund Rate mereka di tahun 2025 ini bakal jadi berapa nanti di akhir 2025. Saat ini Fed Fund Futures Market sudah mengantisipasi adanya 3 kali pemangkasan suku bunga di tahun 2025. Dan itu adalah pada FOMC 7 Mei 2025, 30 Juli 2025, dan 17 September 2025. Dan ada bonusnya sekarang, bonus 1 kali pemangkasan lagi pada FOMC 28 Januari 2026. Jika hanya slowdown ekonomi dan bukan full-blown recession dan The Fed pangkas suku bunga karena target inflasi core PCE inflation 2% itu hampir tercapai, maka itu namanya soft landing. Masih ingat kan ya apa itu soft landing? Kalau lupa, semuanya sudah saya jelaskan secara mendetail pada video Akela Mid-Year Outlook tahun 2024 yang lalu ya. Silakan ditonton lagi videonya, ada di link yang ini. Yang jelas, sepanjang sejarah Amerika tidak ada ceritanya soft landing yang dibarengi oleh bear market pada S&P 500. Jika butuh penjelasannya lagi, ketik di kolom komentar ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kripto dan Bitcoin? Trump sudah menandatangani Executive Order Bitcoin Strategic Reserve dan menggelar White House Crypto Summit. Tapi kok Bitcoin dan kripto malah loyo? Penjelasannya ada di video berikutnya. Nantikan videonya. Dan jangan lupa, khusus bagi subscribers channel ini, Anda bisa konsultasi sehubungan dengan investasi ataupun trading Anda langsung dengan saya dan Bapak Hendra Martono Lim, pencipta Timo Quantitative Trading System melalui Akela Live Streaming yang kami selenggarakan tiap hari Kamis pukul 19.30 WIB di channel ini. Semoga bermanfaat semuanya, sukses selalu dan sampai jumpa.